Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi seorang ustadz menuduh bahwa Yesus tidak menyebut dirinya Tuhan. Padahal di dalam Alkitab ada ayat yang mana Yesus sendiri menyebut dirinya Tuhan. Nah, sebelum kita lihat ayatnya, mari kita simak cuplikan videonya di video berikut ini. Simak sampai selesai supaya saudara tidak gagal paham. Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Wa wailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Awas dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu, konsep ketuhanan jadi berubah. Silahkan. Apa di antara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuhan yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Ingat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja, yang itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Di begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar nggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta. Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 116. Awas, hati-hati. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Pertama, kalau Anda mendengar berita kemudian yang tidak pasti, klarifikasi pada sumber pertamanya. Ya, disebutkan oleh satu orang, Ustaz Adi Hidayat katanya, konon kabarnya hari ini tidak akan masuk kajian. Maka yang pertama Anda tanyakan kemudian kepada sumbernya langsung, siapa yang terkoneksi dengan Ustaz Adi Hidayat. Kalau perlu tanyakan Ustaznya langsung, Ustaz, apakah malam ini Ustaz tidak akan masuk kajian? Oh betul, saya tidak masuk kajian, saya itu masuk masjid, di masjid isi kajian. Bisa sampaikan. Jelas. Ada kesalahan tulis di SMS, tanya, Ustadz, apakah Ustadz bisa mengisi hati ini? Wah, klarifikasi, maksudnya hari ini, cuman R jadi T, hati ini, gitu kan? Saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan ada dua poin penting yang mau saya tanggapi di video ini. Pertama, beliau mengatakan bahwa dia bicara menurut versinya dia. Namun dia menyebut Yesus. Dia menyebut nama Yesus. Dia bicara Allah Tritunggal. Ya. Jadi bagi saya, apa yang dia sampaikan perlu saya tanggapin dan perlu saya lurusin. Selama dia tidak menyebut Yesus, saya pun mungkin tidak menanggapi apa yang dia sampaikan. Namun karena dia bicara mengenai Yesus, maka saya merasa perlu untuk meluruskan apa yang dia sampaikan, karena apa yang dia sampaikan tidak benar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, poin kedua yang mau saya tanggapi di video ini bahwa apa yang dia katakan tadi tidak benar, di mana Yesus tidak menyebut dirinya Tuhan. Ya. Saya tegaskan bahwa di Alkitab ada ayat di mana Yesus sendiri menyebut dirinya Tuhan dan Guru.
kepada murid-muridnya. Ya, mari kita lihat ayatnya yang berikut ini. Ya, jadi itu ayatnya, saudara dalam Tuhan. Ya, jelas di sana Yesus menyebutkan dirinya Tuhan dan Guru, ya, kepada murid-muridnya. Ya, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru, dan perkataanmu itu tepat. Dan di ayat selanjutnya, ya, jikalau aku yang adalah Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Nah, ini ayatnya di mana Yesus sendiri menyebut dirinya Tuhan dan Guru. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi, ya, tidak benar. Itu hanya tuduhan yang tidak punya dasar, yang tidak punya dalil, dan tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara dalam Tuhan, sebenarnya saya tidak mau menanggapi apa yang dia katakan kalau memang pernyataannya tadi benar-benar menurut versinya dia atau menurut Al-Qur'annya dia. Tapi ujung-ujungnya dia menyebut nama Yesus. Ya, dia menceritakan tentang Yesus dan juga tentang Allah Tritunggal, di mana dia berkata 3 di dalam 1 dan 1 di dalam 3. Ini merujuk kepada Allah Tritunggal yang dipercaya oleh orang Kristen. Jadi saya merasa perlu meluruskan pernyataan beliau karena saya merasa apa yang beliau sampaikan tidak benar dan tidak tepat. Sekali lagi, ya, terlalu banyak ayat Alkitab di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, 2 ayat tadi merupakan salah satu contoh bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya Tuhan. Nah, dan selalu saya katakan ada ayat lain. Ya, misalnya Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana Yesus berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, pemberi hidup, sumber daripada kehidupan. Saudara dalam Tuhan, siapa sih Yesus sampai dia berani berkata dia adalah sumber daripada kehidupan? Saudara dalam Tuhan, hanya Tuhan atau hanya Allah yang sanggup mengatakan bahwa dia adalah sumber kehidupan. Nah, kenapa Yesus katakan bahwa dia adalah hidup? Dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Karena dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia ini, datang untuk menyelamatkan kita, setiap orang yang berdosa, membebaskan kita dari belenggu dosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, terlalu banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan keilahian daripada Tuhan Yesus. Dan semoga ayat tadi yang menguatkan iman kita, meneguhkan kita, dan memberikan kita pencerahan baru bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam Alkitab, dan Yesus sendiri sudah menyebut dirinya Tuhan. Ya, sekali lagi di dalam Alkitab Yesus sudah menyebut dirinya Tuhan. Ya. Jadi semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.